Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajelis kembali dengan tujuan thalabul ilmi, dengan tujuan untuk mencari ilmu. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memasuki al-aslul awal, pokok yang pertama, landasan yang pertama dari agama kita, di mana landasan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita melalui malaikat Munkar dan Nakir. Apa itu pokok yang pertama? Penulis memberikan muqaddimah, thumma syara'a al-musannifu rahimahullah fi tafsili hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Aslan al-aslul awwalu ma'rifatul 'abdi rabbahu. Setelah beliau, penulis kitab Usul Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memberikan beberapa muqaddimah, pengantar tentang urgensi menuntut ilmu, urgensi mempelajari usul tsalatsah dan lain-lainnya, maka beliau memulai memerinci tentang usul tsalatsah. Satu pembahasan dari masing-masing pokok bahasannya. Dan pokok yang pertama, al-aslul awal ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Pengetahuan, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba tentang Tuhannya. Faqala laka, beliau menyebutkan kepada kita semua, fa idza su'ilta wa qila laka man rabbuka. Kalau kita ditanya dan disampaikan kepada kita, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Makna Rabb sebagaimana yang sering kita sampaikan. Man rabbuka ay man ma'buduka. Siapakah Tuhan yang engkau ibadahi? Ma'bud artinya Tuhan yang diibadahi. Wa khaliquka, siapakah Tuhan yang telah menciptakanmu? Wa raziquka, siapakah Tuhan yang memberikan rizki kepadamu? Alladzi laisa laka ma'budun siwahu, yang tidak ada Tuhan yang kalian ibadahi selain Dia. Kita tidak memiliki Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka jawablah, faqul lahu rabbi wa ma'budi huwallah. Maka berikanlah jawaban kalau ditanya siapa Tuhanmu. Pertanyaan yang umum. Yang makna Tuhan ini ya umum, bisa kita maknai dengan Tuhan yang menciptakan, atau Tuhan yang memberi rizki, atau Tuhan yang mengatur kehidupan kita, alam semesta kita,
atau Tuhan yang merajai seluruh alam semesta ini, atau Tuhan yang kita jadikan objek ibadah kita, Tuhan yang kita sembah. Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan jawaban yang tegas dan jelas tanpa ada keraguan, Rabbi wa ma'budi huwallah, Rabbku dan sesembahanku adalah Allah Subhanahu wa taala. La a'budu illa iyyahu. Saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala asrifu syai'an min anwa'il ibadati li ghairihi. Dan aku tidak mengarahkan satu jenis ibadah pun kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita tunaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan pertanyaan yang jelas dan tegas seperti ini. Fala arka'u wala anharu wala anzuru wala atufu illa lillah. Sehingga saya tidak akan rukuk, saya tidak akan menyembelih, saya tidak akan bernazar, dan saya tidak akan tawaf kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk ibadah. Apa saja? Rukuk. Rukuk tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Rukuk tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukuk adalah ibadah. Karena rukuk adalah ibadah. Sehingga tidak boleh kita masuk rumah dalam keadaan rukuk. Orang zaman dulu gawangani cendek. Supaya apa? Kalau keluar masuk sambil membungkukkan badan. Ini tidak boleh. Apalagi sampai diyakini keluar masuk rumah sambil atau diyakini keluar masuk dengan keadaan rukuk itu adalah bagian dari ibadah. Enggak boleh. Tidak boleh karena rukuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membungkukkan punggung kita kecuali hanya untuk Allah. Termasuk di antara bentuk rukuk adalah ketika kita berjalan di hadapan orang yang mungkin memiliki kedudukan lebih dibandingkan kita. Orang yang lebih berusia, orang yang lebih sepuh dibandingkan kita, atau orang secara umum. Maka kita tidak boleh membungkukkan punggung kita untuk menghormatinya. Meskipun menghormati orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua itu merupakan bagian dari adab Islam. Menghormati orang yang lebih berusia adalah adab Islam. Namun menghormati dengan cara demikian tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Apakah itu salah mutlak? Iya, kalau dalam keadaan yang menyerupai rukuk maka tidak diperbolehkan. Boleh kita menghormati dan itu bisa dilakukan. Cukup kita memberikan isyarat dengan tangan kita atau kita sambil menundukkan kepala kita. Nuwun sewu, bisa. Tidak sampai membungkukkan badan. Dan itu sudah cukup. Dalam artian masyarakat kita sudah memahaminya. Cekap napa mboten, Pak? Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Kalau saya lewat jenengan lenggah silong ngoten terus kula lewat ngajengi, kula nuwun sewu sambil meletakkan tangan saya atau sambil memegang sarung saya sambil menundukkan kepala saya. Cukup. Tidak perlu sampai membungkukkan badan. Apalagi sampai mohon maaf ngesot. Sampai ngesot. Ini jelas ini merupakan perbuatan yang terlarang. Karena rukuk kita tidak boleh kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala anharu, demikian pula kita tidak menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nahr maknanya adalah menyembelih hewan dengan posisi berdiri. Pripun kinten-kinten, Pak? Ingkang jumeneng niku hewane napa tiyange? Hewannya berdiri. Kemudian ditusuk bagian saya lupa namanya ini wahdah. Ya, ini namanya wahdah. Yaitu menyembelih onta. Sunnahnya ketika menyembelih onta
dengan posisi berdiri. Sunnahnya ketika menyembelih onta dengan posisi berdiri. Salah satu tangannya diikat. Salah satu tangannya diikat. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan nahar, ya menusuk wahdah onta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang menyembelih untuk selain Allah? Ada. Dan banyak orang yang menyembelih untuk mengagungkan benda-benda tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya, orang menyembelih untuk kuburan, orang menyembelih untuk roh-roh yang menguasai lingkungan sekitar, punya hajat misalkan, kemudian supaya hajatannya lancar, disembelih roh tersebut. Ya, termasuk mungkin di sebagian tempat munggahan. Apa munggahan itu? Menyambut datangnya bulan Ramadan. Diiringi dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya terlarang dalam agama kita. Ya, termasuk diantaranya orang yang melakukan nahr, orang yang menyembelih hewan dengan posisi berdiri. Ya, orang-orang jahiliyah melakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadapkan ontanya menghadap berhala mereka, kemudian mereka tusuk sebagai bentuk pengagungan terhadap berhala tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk orang yang menyembelih tidak di hadapan berhala, dia menyembelih ya misalkan di tempat yang tersembunyi atau di tempat yang lain, tapi niatnya adalah untuk mengagungkan berhala tersebut. Ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga kita tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau saya bangun rumah terus saben poncotan tak sembelih ayam? Supaya didukung, dijaga sama leluhur, tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu adalah perbuatan syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Ya, wallahu taala alam. Wala angduru, dan kita tidak bernadar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, kemudian kita sampaikan, kalau keinginan saya tersebut tercapai, lillahi alayya an af'ala kada. Saya akan melakukan untuk Allah, ya misalkan ibadah ini, ibadah itu. Maka ini adalah nazar yang hanya boleh diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bisa lulus A, maka saya akan ibadah umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan nadar untuk selain Allah. Kalau saya bisa sukses dalam melakukan ya misalkan agenda A atau agenda B, maka saya akan iktikaf di mana? Di Gunung Merapi misalkan. Enggak boleh. Ini dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala atufu, dan saya tidak melakukan tawaf illa lillah, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tawaf adalah ibadah. Dan tawaf adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali di mana? Di Ka'bah. Tawaf adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali di Ka'bah. Kalau ada orang tawaf mengelilingi selain Ka'bah, maka itu adalah tawaf yang batil. Tawaf yang sia-sia. Tawaf yang tidak pernah dicontohkan oleh manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tawaf, ada orang yang tawaf mengelilingi apa kinten-kinten? Dalam? Benteng. Ada orang tawaf mengelilingi rumahnya sendiri. Ada orang tawaf mengelilingi kuburan. Ada. Ada orang tawaf mengelilingi mayat. Wonten apa mboten? Wonten apa kathah? Berobosan apa blusukan? Berobosan. Ini tidak boleh. Ini termasuk tawaf. Tidak boleh. Kita tawaf hanya mengelilingi Ka'bah. Kita tawaf untuk mengagungkan Ka'bah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah batu. Namun Allah perintahkan kita untuk mengagungkannya. Ka'bah adalah batu.
Dan Ka'bah itu dipugar, ya, dipugar. Kemudian dibangun ulang batu. Namun tempat tersebut Allah perintahkan kita untuk mengagungkannya. Kita tidak mengagungkan kecuali karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa akfuru bihi wa a'budu ghairahu? Maka bagaimana mungkin saya akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya akan beribadah kepada selainnya? Wa huwallazi aujadani minal adam. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan saya dari ketiadaan. Kita dulu awalnya enggak ada. 100 tahun yang lalu kula ten pundi, Pak? Rasa 100 tahun, 40 tahun. Saya di mana? Enggak ada. Jenengan ten pundi? Mungkin sebagian sudah ada. 100 tahun yang lalu. Ya kita belum ada. Sekarang kita ada, kemudian sekarang kita napa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya kita tidak ada. Wa rabbani, dan dialah Allah yang telah mentarbiyahku. Mentarbiyah maknanya adalah memberikan, yaitu perawatan dan seterusnya, bin ni'amidz dzahira wal batinah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang nampak dan juga yang tidak nampak. Bagaimana mungkin kita akan mengarahkan ibadah kita kepada selain Allah? Padahal Allah yang telah menciptakan kita dari ketiadaan. Tidak cukup itu, Allah memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Banyak yang mana, Pak, Bu? Yang nampak atau yang tidak nampak? Kata yang Kang Budi. Banyak yang tidak nampak. Namun kita biasanya, tolak ukur kita adalah yang nampak-nampak saja. Tolak ukur kita hanya yang nampak saja. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan wujud yang tidak nampak lebih banyak daripada yang nampak. Allah berikan kita kesehatan. Kesehatan itu bentuknya banyak sekali. Mulai dari kesehatan rambut kita. Memang rambut ada yang sakit? Konten beten rambut yang sakit? Ada. Mulai dari kesehatan rambut kita, kulit rambut kita, kulit muka kita, mata kita, alis kita. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kesehatannya. Belum yang lain-lainnya. Belum yang lain-lainnya. Wa farraja kurubi. Bagaimana mungkin saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan kufur kepadanya, padahal dialah Allah yang farraja kurubi, memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang saya hadapi. Karb maknanya adalah bencana, kesulitan. Setiap kesulitan, setiap problem pasti ada solusinya. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan solusi tersebut datangnya bukan disebabkan karena kepandaian kita dalam mengelola masalah tersebut, bukan. Datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mungkin ya Masya Allah memiliki hal-hal yang luar biasa, namun ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menyelesaikannya. Namun tidak jarang orang yang biasa-biasa saja, kemudian Allah uji dan mampu untuk melewatinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan solusi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari kemampuan yang kita miliki. Wa aghdaqa alayya an-ni'am, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah kepadaku. Wa asbagha alayya al-khairat, dan melimpahkan kepadaku kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah berfirman, qala subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah terlalu banyak untuk kita hitung. Nikmat Allah sangat banyak sekali. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali.
bal wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa agdaqa alaihim jazila alaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mentarbiyahku, tidak hanya ngopeni aku saja, namun Allah juga ngopeni seluruh alam semesta bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Alam semesta ini semuanya yang ngurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diurus sama Allah itu bukan hanya kita saja. Jadi jangan kepedean. Ya, kita rajin sholat jamaah, wis rasane iki lho, hamba Allah sing paling diurusi karo Allah Subhanahu wa taala. Semua problem, kalau ada problem liwat kabeh, alhamdulillah. Bukan hanya kita. Orang yang lebih baik dari kita itu ada atau tidak? Banyak. Orang yang lebih baik dari kita itu banyak. Kita yang duduk di masjid ini, ya boleh jadi yang duduk di depan tidak lebih baik daripada yang duduk di belakang. Orang yang lebih baik dari kita itu sungguh sangat banyak. Hamba Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan hamba Allah yang lebih bertakwa dari kita lebih banyak lagi. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Semuanya mendapatkan ya limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agdaqa alaihim jazila alaihi. Semuanya Allah limpahkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala subhanahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada seekor binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Sehingga kita jangan kepedean. Ya, kita jadi orang alim sedikit, soleh sedikit, kemudian merasa sudah diperhatikan sama Allah. Belum. Karena ternyata mereka yang mendapatkan perhatian dari Allah itu sungguh sangat banyak. Ya, pernah suatu ketika saya ke pantai, kemudian ya biasa di pantai main air, main pasir. Saya coba baringan. Kemudian saya lihat pasir pantai ini sangat banyak. Satu cidukan tangan saya saja jumlahnya mungkin ratusan lebih. Dan mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita tidak mengetahui model nikmatnya seperti apa, tapi semuanya dapat kenikmatan dari Allah. Dan semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya yang megang pasir, saya lebih mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak daripada pasir-pasir ini, namun dalam beberapa kondisi saya tidak lebih patuh dibandingkan pasir-pasir ini. Ini masih pasirnya, belum airnya, belum ya molekul-molekul kecil yang ada di airnya, belum ikannya dan seterusnya. Makhluk Allah sangat banyak, dan kita hanya bagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan war-rabbu huwal murabbil khaliqu ar-raziqun nasirul hadi. Rabb dialah Allah Subhanahu wa taala al-murabbi, yang memelihara, al-khaliq yang menciptakan, ar-raziq yang memberikan rizki, an-nasir yang memberikan pertolongan, al-hadi yang memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dialah yang merawat kita, menciptakan kita, kemudian memberikan perawatan pada kita. Al-Khaliq Ar-Razik memberikan rizki. An-Nasir memberikan pertolongan saat-saat sulit, saat-saat kita betul-betul ya tidak mampu untuk mendapatkan jalan keluar dan seakan-akan kita ingin nyerah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari arah yang tidak kita sangka. Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Wa hadzal ismu ahaqqu bismil isti'anah wal mas'alah. Dan nama ini yaitu nama Allah
Ar-Rabb ini adalah nama yang paling bermanfaat untuk digunakan sebagai untuk digunakan bertawasul, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, maka kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Rabb. Dan beberapa waktu lalu yang dijelaskan di depan, di antara rahasia, kalau tidak salah di pelajaran tafsir, di antara rahasia kenapa para nabi mereka doanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Rabb, Rabb. Di antara rahasianya adalah karena hal ini. Ya, Rabb dialah yang menciptakan, mengatur, sehingga mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Rabbi, Rabbi. Karena mereka betul-betul faham bahwa yang akan memberikan pertolongan, yang memberikan ya pengaturan, kemudahan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Kemudian waqad madha 'alal insani zamanun tawilun minal usuri wad duhuri lam yakun fiha syai'an madhkura. Dan telah berlalu masa-masa yang dilewati oleh telah berlalu masa-masa yang sangat panjang dari masa-masa yang ada. Ya, al-usur artinya masa, ad-duhur artinya juga masa. Lam yakun fiha syai'an madhkura, yang manusia ini belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ada masa-masa yang dulu kita itu bukanlah apa-apa. Dulu kita tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan kita. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang sebelumnya mati. Sebelumnya kita mati, sebelumnya kita tidak ada. Kemudian Allah keluarkan kita sehingga kita hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura." Bukankah telah datang masa-masa di mana manusia mereka tidak disebut sebagai sesuatu apapun. Surat nomor niki? Surat Al-Insan ayat yang pertama. Bukankah telah datang satu masa yang manusia itu ya jangankan harganya, namanya saja tidak ada. Tidak ada manusia. Ataupun kalau sudah ada manusia, kita belum ada. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Ai maujudan. Ya, manusia belum berwujud, balkana ma'duman. Bahkan dulu mereka itu tidak ada. Ghaira maujudin. Tsumma aujadahu Allahu minal adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala wujudkan mereka dari asal muasal yang tidak ada. Wa razaqahu ni'am. Kemudian Allah berikan rizki liya'budahu wahdahu, supaya manusia tersebut beribadah hanya kepada Allah. Kita awalnya tidak ada, kemudian Allah wujudkan kita. Apakah hanya diwujudkan saja kemudian dibiarkan? Tidak. Allah wujudkan kita, Allah berikan rizki kepada kita. Kemudian Allah perintahkan kita supaya kita beribadah kepadanya. Wa huwa ma'budi alladhi asrifu ilaihi jami'a anwa'il ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ma'budi, Tuhan yang aku ibadahi, yang aku arahkan kepadanya seluruh bentuk, seluruh jenis ibadah. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang kita ibadahi. Sehingga seluruh model ibadah yang ingin kita tunaikan harus kita arahkan hanya kepada Allah. Walaisa li ma'budun siwahu. Dan saya tidak memiliki Tuhan yang saya ibadahi kecuali hanya Allah. Atadzallalu lahu. Saya tidak memiliki Tuhan yang saya merendahkan diri saya kepadanya. Au asrifu lahu syai'an minal ibadat.
atau saya arahkan satu jenis ibadah saya kepadanya, saya tidak memiliki Tuhan yang demikian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketundukan kita baik yang lahiriah ataupun yang batiniah semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menuhankan makhluk. Kita tidak menuhankan manusia. Kita tidak menundukkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk, sama seperti kita. Selain Allah adalah makhluk sama seperti kita. Apapun bentuk dan wujudnya, selain Allah adalah makhluk. Penguasa adalah makhluk. Raja adalah makhluk. Bupati makhluk. Napa malih? Batu besar yang angker, makhluk nama makhluk? Makhluk. Pohon beringin besar yang kalau malam nggak ada orang yang berani melewatinya, makhluk nama makhluk? Makhluk. Ketika kita bertemu dengan sesama makhluk, makhluk itu sifat dasarnya kuat atau lemah? Lemah apa kuat? Pohon beringin besar, dulu-dulunya kecil apa langsung ujuk-ujuk makbleng besar? Awalnya kecil. Kita awalnya kecil. Sama kita dua-duanya awalnya lemah. Ketika lemah ketemu dengan lemah, kira-kira yang menang siapa? Lemah ketemu dengan lemah, kira-kira yang menang siapa? Yang dekengannya kuat. Bukan pusat ya. Yang dekengannya kuat. Siapa yang kuat? Siapa yang maha kuat? Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul rasa takut dalam hati kita, melewati tempat-tempat yang katanya angker, katanya mistis, worrit, dan seterusnya, maka ingat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Matin, yang maha kuat, maha perkasa. Sehingga kita akan menang. Lemah ketemu dengan lemah, yang menang adalah yang memiliki dekengan kuat, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut. Itu kan pohonnya, itu kan batunya. Gimana dengan penunggunya? Pripun, Pak, Bu? Ya, barangkali penunggune kuat juga. Sak kuat-kuatnya makhluk dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya kekuatan mereka? Lambok gendruwune gedhi. Nggih. Wanine medal lek dalu napa lek siang? Lek dalu tok. Lemah mereka itu. Mereka itu lemah. Maka sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, yang maha kuat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memiliki pengagungan dalam hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merendahkan hati kita kepada sesama makhluk yang sama seperti kita. Lek uwit niku lho, senajan to wit ringin gede, lek kali senso lak nggih ambruk. Ambruk napa mboten? Ambruk. Lemah. Jangankan mereka itu bisa memberikan madarat atau bisa memberikan manfaat untuk kita. Mereka sendiri kalau hujan, kudanan apa mboten? Kudanan. Kon pindah, rasa pindah adoh-adoh. Setengah meter mawon saged napa mboten? Mboten saged. Lalu kenapa kita harus takut kepada pohon besar, kepada batu besar, kuburan tua, rumah kosong dan seterusnya? Mboten saged melayu omah kosong nih. Mboten saged melayu. Ini semua harus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga apa? Hati kita ini dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berani adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah paling kuat. Semakin seseorang takut kepada Allah, semakin dia menjadi orang yang paling berani.
Wallahu taala alam. Atadhallalu lahu au asrifu lahu syai'an minal ibadat fakafa bi rabbi ma'budan fahuwal mustahiqu lil ibadah. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku ma'budan, yang aku ibadahi. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak terhadap ibadah. Ya, semua ibadah hanya Allah yang memiliki hak untuk ditunaikan kepadanya. Wad dalilu ala anna Allah huwa Rabbul mun'im wahdah. Dan dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Ar-Rabb Al-Mun'im, yang memberikan kenikmatan, wahdahu, dia semata, yang mengatur, menciptakan, memberikan kenikmatan hanya Allah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala fi awwali ayatin fi kitabihil azim, yang ada di awal surat dalam Al-Qur'an. Surat apa yang pertama, Pak Bu? Al-Fatihah. Surat yang pertama Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama apa? Basmalah napa alhamdulillah? Basmalah napa alhamdulillah ayat yang pertama? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang dekat wallahu alam, ayat yang pertama adalah alhamdulillah. Ayat yang pertama adalah alhamdulillah, ya berdasarkan hadis qudsi qasamtu baini wa baina abdi. Ya, Allah berfirman, aku membagi antara diriku dengan hambaku. Kemudian di awal Allah menyebutkan alhamdulillah fa idza qala abdi, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menyebutkan hamdalah tanpa basmalah. Wallahu taala alam. Ya, pembahasan tersebut pembahasan yang panjang. Ya, terutama dalam masalah fikih salat. Ya. Dan di sini penulis Syekh Abdul Muhsin Qasim hafizahullah, beliau yang menyebutkan dalil yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta yang memberikan rizki adalah ayat yang pertama dari surat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Penafsirannya, alhamdu huwa tsana'u 'alal mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maknanya adalah wassana'u 'alal mahmud. Alhamdu adalah pujian bagi al-mahmud, zat yang terpuji. Ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Dibarengi dengan kecintaan, pengagungan dan ijlal, pengagungan sama. Ya. Pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Kita terkadang memuji seseorang, tapi hanya pujian belaka tanpa pengagungan. Adapun pujian yang dibarengi dengan pengagungan itu hanya boleh ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji seseorang boleh, namun hanya sebatas pujian saja. Hanya sebatas pujian saja, tidak boleh dibarengi dengan pengagungan. Wal alif wal lam fi alhamdu lil istighraq. Dalam kalimat alhamdu, dia asalnya adalah hamdun. Ada alif lamnya, maka alif lamnya ini fungsinya adalah untuk istighraq. Istighraq itu menunjukkan kepemilikan secara keseluruhan. Sehingga artinya apa? Jami'ul mahamidi lillah. Seluruh puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah dalam bahasa kita, ya penerjemahannya pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Lillahi al-ma'luhil ma'budi bihaqqin. Hanya untuk Allah. Siapakah Allah itu? Al-ma'luh, yang dituhankan. Yang dituhankan, al-ma'bud, yang diibadahi, bihaqqin, dengan sebenarnya. Selain Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi, yang diagungkan. Namun ibadah yang ditunaikan kepada mereka, yang ditujukan kepada mereka, bukanlah ibadah yang dibenarkan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Fajami'ul mahamidi lahu la li ghairihi. Sehingga seluruh pujian, seluruh sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Rabbi wa khaliqi wa raziqi wa maliki wa mudabbiri jami'il alamin. Segala pujian hanya untuk Allah, Rabb, Tuhan, wa khaliq, pencipta, wa razik, sang pemberi rizki, wa malik, sang raja, wa mudabbir, sang pengatur, jami'il alamin, seluruh alam semesta. Min insin wa jinnin wa malaikatin wa ghairihim. Seluruh alam semesta dari golongan manusia, jin, malaikat, dan selain mereka. Semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusianya, tapi juga jinnya juga, malaikatnya juga, dan selain mereka semua. Artinya apa? Yang tadi kita sebutkan, makhluk-makhluk mati, ya secara kasat mata mereka dianggap makhluk mati. Mereka yang ngatur juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang besar yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita takut kepada mereka? Wa kullu ma siwallahi mimma fil kauni minal jinni wal insi wal jibali wal asjari fahuwa alamun. Dan segala sesuatu selain Allah yang ada di alam semesta ini, baik dari golongan jin, dari golongan manusia, gunung-gunung, kemudian pepohonan, fahuwa alam, maka itu semua adalah alam. Apa artinya alam? Bagian dari alam semesta, bagian dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang kokoh yang kita lihat menjulang tinggi menantang langit, ternyata itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Samudra yang luas, yang kalau kita melihat seakan-akan tidak ada ujungnya, itu pun juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat kita akan menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk yang luar biasa tersebut, yang saat ini kita menyaksikan kekokohannya, mereka semua akan hancur berantakan.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya napa? Pohon beringin gede. Kemudian apa malih? Watu gede, watu angker. Kemudian tikungan, omah kosong dan seterusnya. Itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghuninya yang tidak terlihat. Jin dan seterusnya. Mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah takut kepada Allah dan tidak takut kepada mereka. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka itu hanyalah setan-setan yang nakut-nakuti siapa? Wali-wali mereka. Kalau kita walinya mereka, bala-balani mereka, kita akan takut. Namun karena kita bukan walinya mereka, kata Allah, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Tinggal bagaimana keimanan kita ketika kita dihadapkan dengan mereka. Apakah kita takut atau kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal khaliq, dan Allah dialah sang pencipta. Wa sumyal alam alaman li'annahu alamatun ala khaliqihi wa mujidihi wa malikihi. Alam semesta ini disebut dengan alam karena alam itu dari kata alamah. Apa alamat? Tanda. Tanda yang menunjukkan kepada penciptanya, zat yang telah mewujudkan dan menguasai alam semesta tersebut. Wa ana wa anta wa jami'ul khalqi wahidun min jumlati dzalikal alam. Saya, kemudian Anda dan seluruh makhluk adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Kita ini adalah bagian dari alam semesta. Kita ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang menciptakan dirinya sendiri? Ada? Tidak ada. Atau kita menciptakan orang lain? Tidak ada. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal makhluqat al-'azimah wa kulluna muhtajuna ila Allah fi qada'i hajatina. Seluruh makhluk-makhluk yang agung tersebut dan juga kita semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hajat kita, wa tafriji kurubatina. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari masalah dan kesulitan kita. Fahuwal mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, al-mutafarrid, dari kata fardun. Ada yang namanya Pak Farid di sini, anak pertama biasanya. Artinya apa? Tunggal. Al-mutafarrid, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, bil khalqi, dalam hal penciptaan, war rizqi, dalam hal pemberian rizki, wat tadbir, dalam hal pengaturan alam semesta. Wa huwal mustahiqu bi ay yu'bada wahdahu duna man siwahu. Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, ngatur kita, ngurusi kita, bahkan alam semesta seluruhnya. Wa hadza madlulu kalimatil ikhlas. Dan ini adalah rahasia yang ditunjukkan dari sebuah kalimat, yaitu kalimat ikhlas. Napa Pak artosipun ikhlas? Lek basane dhewe lilo. Gitu. Aku wis ikhlas kok, aku wis lilo. Tapi kalau bahasa syariat, ikhlas itu artinya adalah murni, bersih, tulus. Ya, tulus itu apa maknanya? Secara istilah syariat, ya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang ngatur kita, yang ngurusi semua urusan kita, yang mengadakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Wallahu taala a'lamu bissawab. Barangkali ini yang bisa dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua
sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian memanfaatkan momen-momen yang tidak mungkin terulang di waktu-waktu selainnya selama di bulan Ramadan. Wallahu taala alam, mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.